never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Sesi bebas pertama ini berakhir di Misano dengan Marquez memimpin waktu. Lintasan ini menyambut para pebalap MotoGP seperti mengucapkan selamat tinggal, dengan kondisi basah. Namun Marini dan Acosta yang pertama mengambil risiko mencobanya, dengan konfigurasi basah. Binder juga keluar namun dengan licin. Karena pada balapan terakhir di Misano dan pada tes ia cukup mengganggu pekerjaannya. Namun, semua orang di kejuaraan sadar bahwa hal ini bisa terjadi di sirkuit seperti Misano yang sangat dekat dengan laut. Binder kemudian mengambil alih komando grup besar MotoGP, tetapi mengingat Jack Miller, spesialis kondisi basah, keluar dari trek, dia bisa ditempatkan di posisi teratas. Fabio Quartararo mencapai titik tertinggi klasifikasi FP1 ini dengan catatan waktu 1:33.013, meski Marc Marquez juga harus tampil di menit-menit terakhir latihan bebas. Pembalap asal Cervera itu mulai mengejar waktu yang tiada duanya di lintasan. Mengingat Pecco Bagnaia juga bisa mengandalkan para penggemarnya untuk meraih sesuatu yang besar akhir pekan ini. Pembalap Italia itu sejauh ini telah dikalahkan beberapa kali di FP1 oleh Marquez. Tapi dia pasti tidak ingin membiarkan dirinya dikalahkan lagi di akhir pekan di balapan kandangnya. Perlu dicatat bahwa Jorge Martin sedang menguji posisi terdepan tersebut, naik ke posisi kedua, 63.000 di belakang Marquez. Tampaknya KTM bangkit kembali sedikit demi sedikit, dengan Pedro Acosta mencoba mengikuti referensi Martin. Meskipun demikian, Murcian berada di urutan ke-7. Meskipun sesi latihan penting hari ini adalah latihan di mana para pebalap MotoGP bermain untuk melaju ke Q2. Untuk saat ini, latihan bebas pertama telah diberikan beberapa waktu yang mungkin menunjukkan kecepatan yang akan diikuti para pembalap selama akhir pekan, karena lintasan sedang mengering. Jika ada yang ramai dibicarakan dalam beberapa hari terakhir, itu adalah ejekan yang dialami Marc Marquez di GP Misano terakhir, selain pernyataan pedas dari Valentino Rossi. Sesuatu yang membuat kita berpikir tentang apa yang akan terjadi sekarang. Sementara itu, kiprah Aprilia pada pengoperasian elektronik, kopling, dan rem mesin pada tes Misano tampaknya membuahkan hasil. Tim percaya diri, tetapi Aleix Espargaro memperkirakan GP Emilia-Romagna akan sulit. Aprilia mendapatkan hasil yang naik turun musim ini dan beberapa balapan terakhir sangat sulit. Sejak liburan musim panas, dia belum pernah menempatkan pebalapnya di posisi 5 besar dalam sebuah balapan dan hanya di Silverstone dia menjadi pengejar pertama Ducati yang tak tersentuh. Di Aragon dan GP San Marino, mereka semakin tertinggal dan tes yang diselenggarakan di Misano antara dua akhir pekan kompetisi di sirkuit ini datang pada waktu yang tepat. Para pebalap Aprilia fokus pada kelemahan yang sering ditunjukkan dalam beberapa pekan terakhir, kurangnya konsistensi dalam fase pengereman, dan menurut Paolo Bonora, pengaturan baru memungkinkan untuk memperbaiki situasi. Lintasan basah tidak memungkinkan perubahan ini divalidasi pada Jumat pagi di GP Emilia-Romagna. Namun pembalap harus melihat masalah ini pada sesi sore. Ini momen yang sangat spesial musim ini, kata kepala tim Aprilia di situs resmi MotoGP. Kami mengalami lebih banyak kesulitan dari yang diperkirakan, itu sudah pasti. Sejujurnya, saat ini kami fokus pada masalah utama motor kami dibandingkan rival kami, yaitu fase pengereman belokan. Kami tidak mencapai tujuan untuk pengereman dan berputar saat ini. Untuk lebih jelasnya, kami menemukan sesuatu pada bagian elektronik dan kopling, pada fase pengereman mesin, untuk memperbaiki perilaku ini. Kami menemukan sesuatu pada keempat motor kami sehingga keempat pebalap kami memberikan komentar yang hampir sama. Mereka menyukai kemajuan pada bagian tersebut. Penyetelan rem mesin dan kopling. Marc Marquez menjadi yang tercepat pada tes pertama Grand Prix MotoGP Emilia-Romagna. Meskipun tidak terlalu mewakili kondisi yang diharapkan pada tes lainnya mengingat hujan yang turun baru-baru ini di sirkuit Misano.
Jika penyelenggaraan Grand Prix kedua di Misano dalam waktu 2 minggu dapat memberi kesan bahwa kita akan menghidupkan kembali acara sebelumnya. Hal ini tidak terjadi pada Jumat pagi ini. Kondisi tersebut sebenarnya adalah kondisi lintasan yang basah di beberapa tempat akibat lewatnya badai Boris di wilayah tersebut, yang menyebabkan kerusakan parah. Daerah Misano kini terhindar dari hujan selama sisa minggu ini dan kondisinya diperkirakan akan kering, meskipun lebih dingin dibandingkan 2 minggu lalu. Namun pemandangan area lembab di aspal tidak terlalu mendorong para pebalap untuk segera memulai tes setelah pit lane dibuka untuk sesi pertama ini. Pedro Acosta dan Luca Marini dengan cepat mencoba berlari dengan ban basah, sedangkan Brad Binder langsung memakai ban slick meski di beberapa bagian sirkuit benar-benar basah, dan dengan kecepatan yang masih sangat sederhana dibandingkan benchmark track. Kami harus menunggu 20 menit sebelum mendengar deru mesin Ducati Pecco Bagnaia. Hanya ada 8 pembalap di lintasan pada saat itu, yang lainnya menunggu dengan sabar dan hati-hati, memperhatikan perubahan kondisi sebelum berangkat. Kuantitas data yang dikumpulkan selama Grand Prix pertama, dan tes pasca balapan yang dilakukan di lokasi memang cukup dan memiliki dasar yang kuat. Di pertengahan sesi, aktivitas semakin intensif, namun kami harus menunggu hingga seperempat jam terakhir untuk melihat Marc Marquez di lintasan. Alex Rins menjadi orang terakhir yang melaju, 10 menit menjelang bendera kotak-kotak. Sementara rekan setimnya Fabio Quartararo memimpin klasemen beberapa saat sebelumnya dengan lap pertama selesai pada 1:32. Di aspal yang kini cukup bersih, KTM Acosta memimpin pada 1:32.750 sementara senjata besar kejuaraan dengan cepat naik ke puncak keranjang. Jorge Martin memimpin pada 1:32.260, waktu yang dia segera meningkat. Sementara itu, Johann Zarco akan tetap mempertahankan fitur-fitur baru tes Misano pada Honda miliknya di GP Emilia-Romagna. Sementara mereka menunggu mesin Joan Mir yang menyebut politik dalam keputusan tersebut. Tidak semua Honda akan tampil sama di GP Emilia-Romagna. Setelah tes Misano yang diselenggarakan antara 2 akhir pekan kompetisi di sirkuit, Joan Mir menunjukkan kelelahan tertentu karena tidak adanya hal-hal baru pada sepedanya. Sementara Johann Zarco menunjukkan dirinya bersemangat. Oleh karena itu, pembalap LCR akan terus menguji sebagian besar perkembangan pada Hondanya akhir pekan ini, terutama dalam hal fairing dan sasis. Meskipun keunggulan performa masih harus ditunjukkan. Seperti yang Anda lihat dari luar, kami menguji fairing baru yang secara keseluruhan bagus, di tikungan cepat, yang sangat membantu, tegas Zarco. Kami berencana mengadakannya akhir pekan ini. Selalu membutuhkan waktu untuk melakukan banyak fairing untuk memastikan kami mengadakannya sepanjang akhir pekan. Kami masih akan melakukan beberapa perbandingan, dengan temperatur berbeda, tingkat cengkeraman berbeda di lintasan, tapi kami yakin kami membutuhkan fairing baru ini. Apa yang bisa kami uji pada sasis juga cukup bagus namun saat ini belum ada kemajuan. Dan hal ini agak disayangkan karena sulit untuk memahami apakah ini benar-benar arah yang benar atau tidak. Zarco berusaha untuk tidak menaruh terlalu banyak ekspektasi dalam tes Misano dan meskipun ada sedikit kemajuan, dia melihat adanya peningkatan pada perilaku motornya. Saya tidak memulai tes dengan harapan besar karena saya tidak mau terlalu kecewa. Saya mencoba untuk bersikap netral dan melatih keterampilan saya dalam mengemudi saya. Sensasi di tikungan 11 membuat saya tersenyum. Ini hampir merupakan tikungan tercepat musim ini, karena tidak banyak tikungan yang Anda lewati di gigi 6.